Yang kedua, manin, ya, orang yang janabah, hadas besar, yahrumu bidzunub sittatu asya. Orang yang hadas besar diharamkan enam hal. Yang pertama sama salat. Yang kedua at-tawaf, tawaf. Yang ketiga mashum mushaf, sama, menyentuh Al-Qur'an tidak bisa. Yang keempat hamluhu, membawanya. Yang kelima, tambahan untuk orang janabah. Yang kelima, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, enggak boleh. Orang yang batal wudu, tidak punya wudu, dia membaca Al-Qur'an boleh, dalam keadaan tidak berwudu. Tapi orang yang hadas besar, yang 6 hal tadi terjadi, maka haram dia membaca Al-Qur'an dengan talaffuz, dengan melafatkan. Dia melafatkan haram. Tapi kalau memang dia sedang menghafal Al-Qur'an, maka boleh dia mengulang. Dianjurkan oleh para ulama untuk al-ihtiyat fil ibadah, yaitu dia bacanya dalam hati tanpa dilafatkan, boleh. Dan janabah hanya haram, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kalau berzikir bisa, salawat bisa, berdoa bisa. Yang dilarang membaca Al-Qur'an. Namun masuk ke bab adab, bab akhlak. Kalau bilang boleh, boleh-boleh saja. Cuma bab adab dan akhlak kurang baik. Masa sedang zikir dalam keadaan hadas besar, lebih baik kan mandi, suci. Namun kalau pertanyaan boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Hanya diharamkan membaca Al-Qur'an ketika orang hadas besar. Ditambah lagi yang keenam, al-lufzu fil masjidi. Orang yang keadaan janabah gak boleh berdiam diri di dalam masjid. Tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Termasuk halaman, pagar, mulai masuk dalam pagar itu sebagian ulama mengatakan itu sudah nama masjid. Apalagi di dalam keadaan janabah, kecuali tidak sengaja. Misalnya dia kecapean habis sholat tertidur, tahu-tahu dia hadas, ya, dia bangun dalam keadaan janabah, mimpi basah. Maka pada waktu itu seandainya dia keluar, terkunci pintu terkunci, keluar tidak bisa, maka dikasih solusi oleh para ulama. Di saat itu dia tayamum. Misalnya tidak ada pintu keluar untuk ambil air wudu, terkunci semua, di dalam nggak ada air, maka pada waktu itu dia bertayamum dan dia tidak dihitung dosa. Kenapa? Karena dia tidak sengaja.